ketika seseorang itu di dalam hidupnya melakukan amal baik, setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan hidupnya sejahtera, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah berupa kehidupan sejahtera seperti itu juga tetap merupakan bagian dari ujian. Jangan kemudian sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga di antara manusia yang ketika dia dalam keadaan papa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholatnya, tak pernah tobang ke masjid, tapi begitu diberikan karunia harta, mulai sedikit demi sedikit melupakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah Al-Jin. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-8 dari surah Al-Jin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbukum rasyada. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar tentang apa yang diungkapkan oleh jin. Jin itu menyatakan wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhubah, bahwa jin itu berusaha untuk mencari berita di langit, maka kemudian mereka mendapatkan bahwa langit itu dijaga dengan ketat. Ada panah-panah api yang siap untuk menghantam mereka ketika mereka mendekati langit. Padahal mereka katakan bahwa dulunya wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Sebelumnya mereka mempunyai tempat-tempat yang bisa mereka mengintai pembicaraan yang ada di langit. Akan tetapi mereka katakan fama yastamil ana yajid lahu shihabar rasada, bahwa sekarang mereka yang mencoba untuk mencari-cari berita yang ada di langit akan dilempar dengan panah api. Sehingga mereka katakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbukum rasyada. Kami tidak tahu lagi apakah keburukan yang akan ditimpakan kepada pada penduduk yang ada di bumi, ataukah Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka menginginkan untuk memberikan kebaikan. Ayat ini seperti yang pernah saya bahas di dalam sirah Nabawiyah berkaitan dengan apa yang dialami oleh para jin. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin itu biasa mencoba untuk mengintai pembicaraan yang ada di langit tentang apa yang akan terjadi di bumi.
Makanya mereka mendapatkan informasi yang cukup akurat yang mereka kemudian sampaikan kepada dukun-dukun yang berteman dengan mereka. Akan tapi setelah bi'tsatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berita dari langit itu menjadi tertutup. Langit, kata mereka, sudah dijaga. Jin yang dulunya bisa mendapatkan tempat untuk mengintai pembicaraan malaikat yang ada di langit itu sudah tidak bisa lagi, karena terjaga dengan ketat. Mereka yang mencoba untuk mendekat itu akan dilempar dengan panah api. Sehingga mereka katakan, mulai sekarang kami tidak tahu lagi apa yang akan ada, apa yang akan terjadi di bumi. Apakah keburukan ataukah kebaikan yang akan diberikan. Di dalam ayat ini ada satu etika tentang keburukan dan kebaikan kalau kemudian dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapannya di sini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi. Kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan terhadap penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Tuhan mereka menginginkan kebaikan kepada mereka. Jadi ketika berbicara dengan keburukan maka tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika berbicara tentang kebaikan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini bagian dari etika tentang kebaikan dan keburukan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi dari ayat-ayat ini kemudian kita dapat mengetahui bahwa dulunya para jin itu biasa menguping pembicaraan yang ada di langit. Pembicaraan yang ada di langit itu tentang apa yang akan terjadi di bumi. Mereka mempunyai tempat-tempat mengintai, maq'ida lis-syams. Jadi dari langit itu kemudian mereka mendapatkan tempat yang tidak terjaga, yang mereka kemudian mencoba untuk mendengarkan pembicaraan yang ada di langit, sehingga mereka tahu bahwa akan terjadi apa di bumi. Mereka kemudian sudah mendapatkan informasinya terlebih dahulu. Akan tetapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut kemudian terhalang lagi. Jadi terhalang, mereka tidak lagi bisa mendapatkannya, sehingga mereka katakan, kami sekarang tidak tahu apa yang akan terjadi dengan penduduk bumi. Apakah yang akan datang kepada mereka bencana, sesuatu yang tidak baik, ataukah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, kebaikan kepada mereka? Kami tidak tahu lagi, karena kami tidak bisa lagi mendapatkan bocoran informasi dari pembicaraan yang ada di langit. Setelah itu mereka menyatakan tentang keadaan kaum mereka, wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidadah, bahwa mereka mengakui di kalangan jin pun sama saja dengan manusia, ada yang sholih, ada yang tidak sholih. Jadi ada yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada juga yang sama dengan manusia, ingkar, tidak segera beriman. Kalaupun kemudian beriman, ya juga seperti halnya manusia, tidak menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau mengindahkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minnas shalihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidadah. Jadi semuanya itu kata mereka yang bermacam-macam. Jadi sama dengan manusia. Ada jin yang baik, ada yang jin tidak baik. Jin tidak baik itulah yang biasa kita sebut dengan setan dari kalangan jin. Jadi setan dari kalangan jin, karena sesungguhnya setan di dalam Al-Quran surah
An-nas itu kan merupakan sifat yang tidak baik yang melekat baik kepada manusia ataupun juga kepada golongan jin, minal jinnati wan nas, dari jin ataupun juga dari manusia. Jadi sesungguhnya orang-orang yang di dalam hidupnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya termasuk dalam golongan jin, tapi golongan jin yang berwujud manusia. Jadi setan yang berwujud manusia. Tapi ada juga setan yang berasal dari kalangan jin, yang itu merupakan jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik, ay wa minna qaumun duna dzalika ghairu solihina kunna taraiqa qidada. Wa anna dhananna allan nu'jizallahu fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'nal huda amanna bih fama yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban su'ada. Jadi mereka kemudian juga menggambarkan tentang keadaan jin. Mereka katakan bahwasanya ada juga di antara kami yang ketika mendengarkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman itu kata mereka, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa." Maka dia tidak akan takut akan mendapatkan kerugian, bahwa amalnya itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun akan dizalimi, karena mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kepada manusia. Kalau baik perbuatannya maka baik. Jadi mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka. Kalau perbuatannya baik maka pasti akan baik. Maka mereka katakan fala yakhafu bakhsan. Bakhsan di sini maknanya nuqsan. Naqsan min hasanatihi, bahwa amal-amal baiknya itu akan dikurangi. Tidak, mereka tidak khawatir tentang itu, karena mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kepada manusia dengan sepenuhnya. Nah, kepada manusia dan jin, karena di sini berkaitan dengan jin. Cuma kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam ayat yang lain, bahwasanya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan secara sempurna baik kepada jin ataupun manusia nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia itu hanya sebagian kecil dari balasan amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bagi mereka yang berbuat baik ataupun bagi mereka yang tidak berbuat baik. Jadi misalnya di dalam kehidupan kita melakukan amal kebaikan, sedekah, maka mungkin saja di dalam hidup ini kita langsung mendapatkan balasan, akan tapi itu bukan merupakan balasan yang sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa amal kita itu akan dibalas secara sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat. La yakhafu bakhsan wala rahaqan. Bakhsan itu artinya naqson min hasanati,
sedangkan rahaqan itu artinya zulman bizyadati fis sayyi'ah, bahwa keburukan mereka itu akan ditambah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap amal kebaikan manusia, maka kita juga akan mendapatkan bahwa kebaikan itu dilipat gandakan. Ini satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul sebagaimana yang dikatakan oleh golongan jin, mereka tidak khawatir bahwa amal kebaikan mereka itu akan dikurangi. Bahkan dalam prakteknya Allah Subhanahu wa taala itu malah menambahkan balasan dari amal baik kita. Kita melakukan amal baik itu kemudian dilipat gandakan 10 gitu kan. Minimal 10 gitu kan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan itu 10. Bisa lebih dari itu. Ada yang sampai 700 kali lipat. Ada juga yang lebih dari itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar itu akan dibalas dengan pahala yang bighairi hisab, tanpa batas. Makanya salah satu amalan yang nanti berkaitan dengan kesabaran yang dibalas tanpa hisab itu adalah puasa itu kan. Puasa itu adalah nisfus sabri, setengah dari kesabaran. Maka puasa pun termasuk dari amal yang di dalam hadis Rasulullah SAW itu mengisyaratkan balasannya itu tanpa penghitungan, sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhafu baqsan wala rahaqa. Artinya bagi kita manusia, apa yang diungkapkan oleh jin yang tentunya ini merupakan ibrah bagi manusia, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia, jangan pernah juga merasakan baqsan wala rahaqa. Jadi kita jangan khawatir bahwa amal baik kita itu akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan. Bahkan yang terjadi, amal baik kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan juga khawatir wala rahaqan, bahwa amal buruk kita kemudian dilipat gandakan biziyada fis sayyi'ah. Kalau amal baik itu dilipat gandakan, tidak dikurangi, maka amal buruk itu ya sama seperti amal buruk yang kita lakukan. Ini adalah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutan ayat ini, jin pun sesungguhnya mencela kalangan jin yang tidak mau untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang menyimpang. Makanya mereka katakan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslimun, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minnal qasitun, dan di antara kami ada juga yang qasitun, yang jairun, yang menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka katakan faman aslama faulaika taharraw rasyada, bahwa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri, faulaika taharraw rasyada, bahwa mereka qasadu tariqal haq wal hidayah liyuballighakum ila daris thawab. Mereka itu yang menuju kepada jalan yang benar, jalan yang penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan mereka kepada daris thawab, yaitu akhirat. Akhirat itu kan darus thawab.
Darus Thawab adalah kampung di mana kita akan mendapatkan balasan dari semua perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan di dunia ini adalah dar apa ini? Dunia itu adalah darul bala, tempat ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup di dunia ini memang adalah ujian. Jadi ujian yang kita alami dalam keseharian semuanya itu adalah ujian. Baik ujian itu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan al-khair, dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang disenangi oleh manusia, dengan harta, dengan jabatan yang tinggi, dengan kekayaan, dengan rupa yang rupawan, yang ganteng, dengan badan yang sehat, dengan badan yang kekar. Hal-hal yang disenangi oleh manusia. Ataupun juga dengan misyar, sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Ya, kemiskinan, kecopetan, sakit. Itu merupakan bagian dari ujian yang manusia kurang menyenanginya. Tampak buruk, namun sesungguhnya semuanya sama, adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi darul bala itu adalah dunia, sedangkan akhirat itu adalah darus thawab. Kita mendapatkan balasan yang sebenarnya, balasan yang penuh. Makanya di dalam ayat yang saya sampaikan itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan diberikan tuwaffawna. Tuwaffawna itu artinya diberikan secara penuh terhadap balasan itu. Jadi balasannya penuh yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia ya kita dapat juga, tapi itu hanya sebagian kecil dari balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang suka mencela, tidak segera dapat balasan itu. Kadang kan kita, dia itu seperti ini kok tidak segera dapat bala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dunia itu darul bala, sedangkan darus thawab di mana manusia itu mendapatkan balasan yang sebenarnya dari amal perbuatannya adalah di akhirat. Termasuk juga di dunia amal baik. Amal baik kemudian ada yang langsung mendapatkan balasan. Tapi ada juga yang kemudian ditunda, balasannya tidak langsung diberikan. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan diberikan balasan pahalanya secara penuh nanti pada hari kiamat. Jadi darus thawab. Faulaika taharraw rasyadah. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yang merupakan, kalau di sini berkaitan dengan jin yang akan menuju kepada jalan yang penuh dengan hidayah, jalan kebenaran yang mengantarkan mereka nanti kepada akhirat, darus thawab. Wa ammal qasituna, adapun mereka yang menyimpang, fakanu li jahannam hatabah, maka mereka akan menjadi batu menjadi bahan bakar dari jahanam. Fakanu li jahannam hatabah. Jadi di dalam ayat ini kita melihat bahwa jin pun itu sesungguhnya mencela kalangan mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas mereka menyatakan bahwa siapa yang beriman maka sesungguhnya dia yang akan menuju jalan kebenaran, menuju kepada darus thawab. Sedangkan yang menyimpang dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi bahan bakar dari neraka. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa
linaftinakum fi wa may yurid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban su'ada. Di dalam ayat ini ada hal yang menarik, kata Said Qutb. Wa allaw istaqamu, seandainya mereka itu istiqomah ala tariqah, atas jalan yang lurus itu, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti akan kami berikan kepada mereka ma'an ghadaqa, minuman yang segar. Jadi yang pertama di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa sesungguhnya karunia keberkahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang di dalam hidupnya dia istiqomah di dalam kebenaran. Dan ini senada dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Yang di dalam ayat ini ungkapannya senada, cuma kemudian diberikan satu contoh keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah, seandainya mereka itu tetap berada di jalan yang lurus itu, pasti akan kami karuniakan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang segar. Air yang segar ini adalah ungkapan tentang karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dikaitkan dengan penduduk Arab ya. Kalau bagi penduduk Arab, air yang segar itu adalah satu karunia berharga gitu. Karena mereka itu kan ada di wilayah padang pasir itu. Yang paling disukai itu memang adalah karunia air. Bahkan kalau kita ingat peristiwa yang terjadi antara orang Yahudi dan Utsman bin Affan, bahwa sumur pun itu adalah satu perbendaharaan yang sangat mahal itu kan. Jadi sumur, kalau di sini mungkin tidak begitu, tapi di sana itu, apalagi pada 1400 tahun yang lalu, orang Yahudi punya sumur itu seakan-akan punya harta benda yang ya kalau sekarang mungkin punya seperti pom bensin gitu gambarannya, karena orang kemudian akan beli. Dan orang Yahudi itu dalam riwayat kan menjual airnya kepada penduduk mahal lagi, yang kemudian ditawar oleh Utsman bin Affan, sudah saya beli saja sumur kamu. Tidak mau dia itu, ini harta yang sangat berharga, setiap hari dia akan dapat uang yang banyak, itu berharga. Ya kalau dibandingkan sekarang ya seperti halnya pom bensin, setiap mengeluarkan itu harus bayar berapa ribu. Walaupun sesungguhnya kalau kita pikir air pun mahal juga itu kan, 1 liter berapa itu. Cuma kadang kita tidak merasa itu. 1 botol itu 2.000 itu. Jadi sumur itu adalah satu karunia yang sangat-sangat berharga. Itu adalah harta yang mahal pada waktu itu. Ketika Utsman membelinya, itu juga membelinya dengan harga yang mahal. Itu pun belinya separuh itu. Cuma kemudian Utsman pintar juga, ketika sudah tiba gilirannya, hari ini adalah milik saya itu. Kan separuh-separuh, satu hari miliknya Utsman, satu harinya miliknya orang Yahudi. Pas gilirannya Utsman, hari ini milik saya, silahkan ambil sepuas kalian itu. Lama-lama kemudian orang Yahudinya mikir ini, pas keesokan harinya tidak ada orang yang mau beli. Besoknya lagi gratis ambil. Pas giliran Yahudi sepi. Ini sama saja kata Yahudinya ini. Punya separuh tapi tidak ada orang yang mau beli itu. Akhirnya sudah beli semua itu.
dan kemudian dibeli semua oleh Utsman bin Affan, digratiskan. Jadi la asqainahum ma'an ghadaqa. Ungkapan tentang air yang segar itu adalah ungkapan tentang kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang itu diwakili oleh air yang segar. Karena itu merupakan satu karunia yang alhamdulillah sangat berharga. Makanya di dalam surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala kan juga mengisyaratkan, afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit ataukah kami? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami berkehendak, kami jadikan air itu asin. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan air itu asin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falaula tashkurun, kenapa kalian tidak bersyukur? Sebab kalau air itu asin, tidak selesai dahaga itu. Karunia yang berharga itu. Kalau saya ingat apa yang dikatakan oleh ibu saya, alhamdulillah pocur aing ada tolangnya. Daleken masuk itu kan air itu. Pocur aing ada tolangnya, alhamdulillah masuk. Ma'an ghadaqa, air yang segar. Namun Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyatakan linaftinahum fi, bahwa karunia yang berharga seperti air yang segar seperti itu juga merupakan bagian dari fitnah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu di dalam hidupnya melakukan amal baik, setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan, hidupnya sejahtera, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah berupa kehidupan sejahtera seperti itu juga tetap merupakan bagian dari ujian. Jangan kemudian sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian karunia itu menjadikannya lupa. Sebab ada juga di antara manusia yang ketika dia dalam keadaan papa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholatnya, tak pernah tobang ke masjid, tapi begitu diberikan karunia harta, mulai sedikit demi sedikit melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lupa yang tadinya 5 kali ke masjid sehari semalam, kemudian mulai berkurang, kemudian semakin berkurang hanya Jumatnya, kadang berkurang lagi hanya setahun sekali sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, linaftinahum fi, karunia itu pun sesungguhnya adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid an dzikri rabbih yasluku adaban su'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, maka sungguhnya dia menempuh adaban su'ada. Jadi artinya ada hubungan yang erat, ada 3 hal kata Sayyid Qutb yang tersirat di dalam ayat ini. Pertama, bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dunia, itu juga berkaitan dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian diingatkan, karunia itu sesungguhnya juga tetap merupakan bagian dari ujian. Jangan sampai dengan adanya karunia itu malah melupakan Allah Subhanahu wa taala, malah kemudian menjadikannya terlelap dalam berbagai nikmat dunia. Jadi linaftinahum fi, itu adalah ujian. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kan mengisyaratkan
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dijadikan indah dalam pandangan manusia berbagai perhiasan manusia berupa istri, perempuan, kemudian anak, harta benda, hewan-hewan peliharaan. Harta benda itu seperti halnya emas, perak, sawah dan lain-lainnya. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perhiasan kesenangan yang hanya sedikit saja. Sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala ada balasan yang itu lebih baik manakala manusia itu ingat untuk terus istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa may yurid an dzikri rabbih yasluku adzaban su'ada, bahwa orang yang setelah dia diberikan karunia ternyata berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menempuh, dia akan mendapatkan adzaban su'ada, ya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang itu akan melelahkan dirinya. Dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan yang amat erat tentang ketaatan dengan karunia, bahwa karunia pun ternyata juga adalah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi semuanya sesungguhnya adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka hal yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang kita kaji ini, bahwa ternyata di dalam kehidupan jin pun sama dengan manusia. Cuma memang kita tidak tahu tentang kehidupan mereka. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka berhati-hatilah dengan jin yang tidak baik, yang itu merupakan setan itu. La yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kalian itu tertipu dengan setan yang telah mengeluarkan ayah kalian itu dari surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Itu kelebihannya. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Sehingga karena mereka melihat kita, mereka mudah untuk menggoda kita. Beda kalau setan yang berasal dari golongan manusia. Kalau berasal dari golongan manusia, kelihatan itu langsung. Tapi juga ada gurauan, ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau setan dari golongan jin baca ayat kursi itu terbakar, ketakutan itu. Dengar adzan mereka ketakutan, terbirit-birit. Tapi setan dari kalangan manusia dibacai ayat kursi macakia itu. Bahkan ngambil kursi itu. Jadi itu ya kelebihan dan kekurangannya. Memang kita tidak tahu di mana mereka, karena kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Tapi kalau mendengar adzan, kata Rasulullah SAW, itu kan jin yang dimaksudkan di sini adalah jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kan lari terbirit-birit sampai mereka tidak mendengar lagi suara adzan itu. Dibacakan ayat kursi, ayat-ayat Quran, mereka kemudian terhindar, tidak bisa lagi menggoda kita. Tapi yang dari golongan manusia, ya tadi, kalau kata teman saya itu,
yadani aqomat. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya mari kita mengambil pelajaran dari apa yang ada pada dunia jin, bahwa mereka pun sesungguhnya adalah seperti kita, sama-sama merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di hari ini atau besok, di mana mereka ungkapkan bahwa la nadri asyarrun urida mimman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi, karena mereka sudah terhalang dari berita langit, bahwa mereka pun sama dengan manusia, ada yang baik, ada yang buruk, dan juga sama-sama mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu juga akan mendapatkan adab. Dan hal yang mungkin kita juga perlu ingat tentang apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, bahwa siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan pernah khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi amal baik kita ataupun malah menambah amal buruk kita. Tidak, Allah Subhanahu wa taala bahkan Maha Kasih kepada kita. Allah itu membalas amal kebaikan kita itu berlipat ganda, sementara amal buruk kita itu hanya dibalas sesuai dengan amal buruk yang kita lakukan. Artinya mari kita syukuri karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan tetap berupa istiqomah. Dengan istiqomah insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita. Namun harus diingat bahwa karunia pun itu adalah satu cobaan yang kita harus berhati-hati, jangan sampai membuat kita terlena. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.